Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lensa Indonesia. Kembali bersama saya Woro Estrini di Indonesia Lebih Dekat. Siapa tak kenal reog? Kesenian asli Ponorogo ini sepertinya sudah dikenal di seluruh penjuru tanah air. Bahkan gaungnya sudah hingga ke mancanegara. Kebesaran nama reog tak bisa dilepaskan dari figur Waro. Bicara tentang Waro, seketika pikiran kita pasti menggambarkan sosok lelaki bertubuh besar dan kekar, ditambah pakaian serba hitam berkolor putih. Kabar tentang ilmu kanuragan dan kedikdayaan seakan semakin menambah lengkap keangkeran sosok Waro. Dan saat ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke seorang sesepuh Waro Ponorogo. Beliau adalah Bapak Ahmad Tobroni atau yang akrab disapa dengan Mbah Tobron. Bersama beliau kita akan mencari tahu lebih dalam tentang apa dan bagaimana Waro sebenarnya. Ya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak, untuk berbincang-bincang dengan kami tentang Waro. Karena keberadaan Waro dan reog ini menjadi sebuah fenomena budaya tersendiri di masyarakat Indonesia, Mbak. Bisa Mbah Tobron ceritakan, Mbah, bagaimana awalnya Mbah Tobron itu menjadi seorang Waro? Terima kasih ya atas kunjungannya. Sami-sami, Mbah. Dan alhamdulillah sampai dengan pagi ini saya diberi karunia kesehatan. Saya sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Sehingga kedatangan penjenengan-penjenengan ini saya seneng. Karena saya akan ditanya sesuatu dan akan saya jawab sesuai dengan yang saya mengerti. Nah, jadi begini ya, saya itu dikatakan Waro itu yang mengatakan akan orang. Ya. Saya sendiri tidak merasa Waro. Saya itu menjadi orang yang mencintai reog sejak tahun 42. 42? Sejak saya sekolah rakyat Nahdlatul Ulama kelas 1. Kalau pagi itu mesti harus menghadap ke timur laut. Saya harus menyampaikan Sengseireit karena kita menghormati negara Jepang. Saya masih ingat. Setelah itu diperintah oleh Pak Guru dan diantar oleh Pak Guru untuk mencari yang namanya kata, yaitu satu tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah dimakan tapi dikirim ke luar. Itu ya seneng saja, wong sekolah disuruh mencari kata, ya mencari kata. Sepulang itu jam 12 makan, terus dengar gamelan reog. Itu hati bergetar. Jadi walaupun saya masih SD sekolah rakyat kelas 2, saya masih bergetar mendengar gamelan reog itu. Makanya kalau sekarang gamelan reog itu sudah diresapi oleh seluruh masyarakat Nusantara, itu memang betul karena reog itu mempunyai daya getar yang luar biasa. Saya tahun 42 saya sudah senang reog. Tiap mendengar reog saya lari melihat itu. Jadi jarak yang 3 kilo, 4 kilo itu saya tidak ada sepeda, ya lari. Tahun 42 tidak ada sepeda. Nah itulah awal saya mencintai reog, menggemari reog. Saya lalu menjadi lebih tua, menjadi lebih meningkat usia saya,
Lalu saya merasakan, loh, reog ini jebule kesenian khas Ponorogo. Apalagi setelah saya melihat kesenian khas Ponorogo, itu lebih menarik hati saya. Tiap ada reog saya melihat, tiap ada reog saya. Terus saya membuat reog-reokan. Itu reog-reokan dari elar pitik. Saya jadi reog-reokan. Itu senang saya. Sejak tahun 42 sampai dengan tahun 48, saya sudah kelas 5 SD, itu saya sudah mulai mengerti. Melihat reog yang bagus, siapa pembareng yang bagus. Lalu saya bertambah usia, saya sekolah, saya kuliah di Jogja, tahun 59 saya pulang, saya nikah. Saya nikah dengan seorang wanita bernama Siti Rusmiati. Saya bekerja sebagai pengusaha batik. Ya. Saya dikatakan berhasil, ya monggo, tidak ya monggo. Tapi nyatanya aku iso kelar gawe reog. Nah, Mbah Tobron sendiri menjadi seorang reog itu awalnya bagaimana? Nah, ya itu. Saya menjadi pengusaha. Saya seneng reog, saya bisa membuat reog. Saya namakan reog sendiri, reog Tumenggung Cokro Menggolo, karena yang semare di Sarean Cokro Menggalan itu Tumenggung reog gitu. Tumenggung Cokro Menggolo tadi. Tumenggung. Ini tanda-tanda mau tua. Nah itu terus reog saya itu, wong saya duit tok. Reog saya paling baik. Terus jadil saya ya bagus-bagus. Jadil saya bagus. Mulai dari itulah saya lalu didekati orang, dikatakan Pak Tobron, Mas Tobron, Mas Tobron, Mas Tobron. Lalu sampai tua saya menggemari reog, dan bahkan sampai sekarang ini baru saya lepaskan koordinator Warok Ponorogo itu dari Haji Ahmad Tobronito Rejo, yang 9 koordinator itu dulu sudah habis, tinggal saya. Sekarang saya berikan kepada Pak Heru Sangoko, orang Ponorogo dari Gelang yang berhasil di Surabaya menjadi orang kuat. Karena ngesui reog itu kalau tidak kuat. Kuat jasmaninya, kuat rohaninya, kuat duite. Nah, orang kuat duite ya terus golek korupsian. Inilah makanya kalau ditanya sejak kapan Mbah Tobron ini menjadi warok. Saya tidak pernah mengatakan saya warok Ahmad Tobroni, tapi yang mengatakan orang lain. Dan sejak tahun 59 berjalan sampai dengan tahun sekarang, saya masih ngurusi reog. Dan karena saya bisa ditauladani, bisa ngiyomi, saya bisa ngetut di orang pirang-pirang, saya disebut warok. Baik. Kalau boleh dijelaskan nih Mbah, yang dimaksud warok itu apa Mbah? Warok itu adalah pemimpin. Pemimpin dari? Pemimpin dari komunitas reog. Oh begitu. Jadi kalau warok itu sekolah, tidak ada. Warok itu yang ada melaku bareng karo wong pirang-pirang. Di situ terbukti dia mempunyai ilmu, dia bisa giring orang, bisa menggerakkan orang, bisa mengayomi orang, lalu oleh orang banyak diangkat warok. Baik. Mbah Wokucing, warok Mardi Iro Daru, warok Ngainan, warok Jolego, warok mana itu Kemuning. Semuanya disebut oleh orang di sekitarnya. Lalu kebetulan saya kayak disebut. Saya sendiri lalu bingung. Kelebihan saya apa?
dan saya pernah apa. Tapi yang dinilai itu adalah laku sehari-harinya, dan memang warok itu juga seperti ilmu warok itu seperti ilmu uang. Lek dicari ketemu. Ya. Uang itu kalau dicari kan ketemu. Ya. Kalau warok itu kalau ilmunya dicari juga ketemu. Lakunya juga ada. Ya. Nah, maka warok Ponorogo itu berawal dari zamannya Ki Ageng Kutu. Zamannya Ki Ageng Kutu membuat legenda, membuat reok Ponorogo dengan memakai sarana ndas macan yang diingkrui sama merak. Itu mengibaratkan macan itu adalah binatang buas. Ya, ya. Rajanya hutan. Ya. Loh, kok diingkrui merak? Merak itu ibaratnya perempuan. Nah ini menyindir daripada yang namanya Prabu Brawijaya kelima yang dinikahi, yang menikah dengan orang Cina, Putri Cempah. Lalu pemerintahan di sini itu dilakukan oleh Brawijaya kelima atas pengaruh perempuan. Lalu Ki Ageng Kutu hatinya tidak bisa menerima. Wengker tidak bisa menerima. Lalu akhirnya mengumpulkan orang, ayo reokan, ngumpul. Di situ diajari ilmu kanuragan, ilmu kekuatan. Kekuatan itu ya kekuatan batin, lahir ya kekuatan batin. Olahraga juga hati yang diarahkan. Nah itulah, jadi kalau warok itu ada ilmunya adalah ilmu kekuatan. Membuat orang itu kuat lahir dan batin. Nah, kuat lahir dan batin dulu yang mengajarkan Ki Ageng Kutu, terus berkembang. Ki Ageng Kutu itu sebelum Katong datang tahun 1496, Ki Ageng Kutu itu sudah tidak senang dengan Mojopahit. Wengker tidak senang dengan Mojopahit, lalu membuat warok-warok yang apabila tidak berubah Mojopahit maka warok akan ngeraman, akan mengadakan untaran-untaran. Itu ceritanya mbah saya. Mbah saya ceritanya mbah buyut saya. Mbah buyut saya ceritanya mbahnya lagi. Jadi apa yang saya katakan ini cerita yang diberikan oleh ayah saya. Ayah saya diceritani Pak E. Nah, sehingga saya itu ada garis seneng reok kabeh. Sampai Mbah Cangga. Kalau ndak masa menceritakan warok. Inilah. Ini turun-temurun ya, Mbak ya? Ya, temurun-temurun. Sampai sekarang ini saya masih seneng reok. Saya masih menjadi pengurus Yayasan Reok. Karena Yayasan Reok ini itu mendapat hadiah tahun 1992 itu mendapat hadiah dari Kasat Jenderal siapa itu ya, Wismoyo Aris Munandar. Kasat Jenderal Wismoyo Munandar melihat tampilan reok di Surabaya, tampilan reok yang kolosal, 100 unit reok dengan satu gamelan. Ini tantangan. Tadinya reok itu satu reok ya satu gamelan. Lalu kuat-kuatan reokan, wagakan sing delok, terus senggai sing rame itu menang. Lalu oleh Panglima Kodam Brawijaya, Mayor Jenderal Raden Muhammad Hartono, itu saya dipanggil ke Surabaya. Saya, Mbah Wokucing dan Pak Komari itu dipanggil ke Surabaya, diantar oleh Korem Madiun, dipanggil ke sana, disuruh reokan yang kolosal. Jadi 100 unit reok tampil di
depan Makodam dengan satu gamelan. Baik, baik. Ini satu tantangan karena dulu tiap daerah mempunyai gaya sendiri-sendiri. Iya. Tapi saya berani. Demi perkembangan saya berani. Yang lain kok wani iki ya. Wong sakne waktu tulung sasi ya latihan. Terus semua saya kumpulkan tokoh-tokoh reok. Kita mempunyai satu garis begini, tampil luar biasa. Diberi hadiah oleh Gubernur Sularso, Padepokan Reok yang sekarang menjadi kantor pariwisata, itu adalah yang diberi hadiah warok-warok. Ya, ya. Warok-warok itu yang diberi hadiah. Baik, Mbah, kita balik lagi tadi adanya warok itu, sejarah adanya warok itu waktu Ki Ageng Kutu. Ya. Dan kenapa Mbah dinamakan warok? Itu kan waroi dari bahasa Arab, waroi. Warok itu adalah orang yang kuat lahir dan batinnya. Oh, dinamakan waroi tadinya. Ya. Waroi. Waroi. Waroi terus menjadi warok. Baik. Warok seringkali diidentikan dengan Reyok Ponorogo, Mbak. Dan apakah seorang warok itu harus menjadi bagian dari Reyok Ponorogo atau bagaimana sebenarnya kaitan antara warok dan Reyok Ponorogo, Mbak? Reyok Ponorogo itu diadakan untuk menyindir Prabu Brawijaya kelima. Ya. Terus Prabu Brawijaya kelima membuat warok, sekolah warok itu tadi. Ya. Di dalam sekolah warok ada waler. Apa itu, Mbak? Waler itu kowe lek wis kelar jiwa ragamu aja seneng wong wedok. Oh, begitu, ya. Ya, aja seneng wong wedok. Mundak luntur ngilmumu. Karena sekolah warok itu ya lama. Ada yang berpuasa topo, ya. Ada yang mencari benda yang gaib. Itu sekolah warok itu sulit. Seperti itu ya, Mbak. Nah, setelah menjadi warok oleh gurunya, wis kowe wis cukup ngilmumu, ning kowe aja seneng wong wedok. Aja seneng wong wedok. Kowe lek seneng wong wedok luntur ngilmumu. Lah monggo. Reok itu ada hiburannya selain reok joget barongan kan juga harus ada. Ya. Terus gemblak itu, ya. Warok-warok itu ngangkat gemblak. Gemblak itu adalah orang, ya. Laki-laki umur maksimal 12 tahun. Oh. 13 tahun. Yeah. Itu dipakai hiburan oleh yang namanya warok-warok. Jadi bukan hiburan batin, bukan hiburan seks, tapi hiburan batin. Baik. Seneng, wis cedek wong, cedek cah ganteng, cah bagus iki wis seneng. Kur jawe karo pol-pole ngambung. Itu beli warok kepada gemblak itu beli. Oh gitu. Oh iya beli. 1 tahun 1 ekor kerbau kecil. Oh begitu. Jadi harus membayar ya, Mbak ya? Ya harus bayar kepada orang tuanya. Oh, berupa kerbau tadi. Kerbau. Dulu yang dipakai itu akadnya itu kerbau. Tidak ada DKI pedet sapi itu tidak ada. DKI kerbau. DKI kerbau. Terus setahun dia jadi gemblaan. Dia diasuh oleh waroknya, terus dia dijak seneng karo waroknya. Kalau sore dijak golek dawet ning alun-alun Ponorogo. Jabung belum ada. Terus golek sego soto sing enak. Itu dengan waroknya, dengan gemblaknya. Nah, itulah namanya kenapa warok itu kok mesti jadi bosnya reok. Kok ikut reok kan apa mesti ikut. Adanya reok mergo ada warok. Adanya reok mergo ada warok.
warok lalu ada gemblak, gemblak lalu dijadikan jatil. Oh. Nah jatil laki-laki ini sampai dengan umur 12 tahun, maksimal 15 tahun. Saya pernah menjadi gemblaknya Mbah Marsin Jetis. Ya. Tahun 52, saya SMP kelas 2. Oh. Nggak pernah saya seperti yang sekarang dikonotasikan Ya. bahwa gemblak itu di homoseksual. Nggak, Ya. saya belum pernah. Jadi anu ya Mbah ya, ini bukan seperti yang dipikiran masyarakat kalau Enggak, homoseksual enggak ada. Wong dia itu untuk membatasi diri supaya tidak luntur ilmunya loh. Iya, iya. Baik. Kok dengan perempuan enggak boleh, dengan Ya. laki-laki juga enggak boleh karena sifatnya tidak boleh bersanggama. Sanggama itu bisa dengan perempuan, bisa dengan Laki-laki. bocah lanang. Baik. Si koloni itu saja, enggak ada. Baik, Mbah. Mungkin bisa Mbah Tobron jelaskan, Mbah, apa saja prinsip-prinsip hidup seorang warok? Seorang warok itu punya orang yang sudah mapan. Baik. Dia kuat, lahir batin, dia mapan ekonominya, kehidupan. Ya. Dulu ndak ada ekonomi itu ndak ada, yang ada kehidupan. Sudah mapan kehidupannya, lalu karena dia mempunyai ilmu yang mumpuni, Ya. mumpuni itu migunani Ya. kanggo wong liya. Lalu dia suka menolong, suka memberi nasihat, suka mengajak kebahagiaan. Ya. Ini ya. warok. Aslinya warok itu. Aslinya warok malah membantu masyarakat sekitar. Membantu masyarakat. Lalu warok ini menjadi rusak definisinya. Ya. Definisinya rusak karena ada penjajahan. Oh, gimana itu, Mbah? Ada penjajahan. Ya. Lalu penjajahan itu tidak ingin persatuan. Penjajahan itu kan lalu dulu waktu saya sekolah dulu divide et impera. Iya. Gitu. Lalu akhirnya dirusak dengan perpecahan. Kelompok reog di sini diadu dengan kelompok reog di sana. Dulu kalau bertemu di jalan ya bacokan. Gegeran betul. Iya, iya, iya. Nah itu dulu. Dulu, ya. Nah, setelah tahun 42, setelah tahun 45, setelah merdeka, lalu kita berusaha rukun. Kita fokus mempertahankan republik ini dari Penjajah. penjajahan. Iya. Lalu bisa bersatu, Warok Madi bersatu dengan Warok Ngainan, Warok Ngainan bisa bersatu dengan Mbah Kadio, bisa bersatu dengan Ngebel, itu jadi satu. Nah, dari jadi satunya itu, lalu akhirnya tahun 1900 swidak lalu dibentuk Barisan Riok Ponorogo. Barisan Riok Ponorogo. Barisan Riok Ponorogo diketuani oleh Lurah Purbosumang yang namanya Pak Imin. Nah, dari situ akhirnya itu Pragestapo. Loh, kok rasanya begini? Saya merasa. Ya. Kok sumuk? Minum-minuman, Ya. lalu genjer-genjeran dan lain sebagainya. Saya keluar. Tahun 1900 sudah lalu saya masuk. Jumlah anggotanya jumlah anggotanya 467. 467 grup di Ponorogo ini. Wow. Nah, makmur rioknya. Lalu akhirnya saya 63 keluar dengan kawan-kawan yang afiliasinya Ya. itu agama. NU. Ya. Cokor Menggalan, Nologaten, Bangunsari, Patianetan, Mangunsuman, Ronojaya. Itu grupnya reok-reok agama.
omong-omongan ayo metu aku arep. Ndangnya apa metu? Awake dhewe arep dienggokne lho. Karo Pak Imin. Ini saya merasakan ini adalah karena saya pernah kuliah di Jogja, jadi lekra saya tahu. Terus saya akhirnya ngomong awake dhewe arep dienggokne lho karo lekra yang komunis. Betul tahun 63 saya keluar, diikuti oleh PDI yang namanya Mbah Hanu itu juga keluar dengan jumlah orang 67. Saya 28 grup yang metu, 5-6 bulan kemudian disusul oleh PDI itu jumlahnya 67 itu menamakan diri saya Cakra, cabang Reok Kesenian Agama. Dia lalu mendirikan, lupa saya mendirikan apa itu. Jadi dari PDI mendirikan Gerakan Reok Nasional. Ya, Gerakan Reok Nasional. Baik. Nah itu 65 meletus PKI betul. Ya. 65 dari 461 dijukuk 28 dijukuk swidak pitu ki karep pira hilang. Kemana ndak tahu. Wong hilang kok. Iya. Kemana? Apa pindah ke Makassar, apa pindah ke Sumatera, yang penting hilang. Baik. Kesenian Reok trauma. Tidak ada orang nabuh gamelan. Takut. Baru tahun 71 nabuh gamelan lagi. Tahun 71 karena ada pemilihan umum. Oh, NU membuat suara untuk NU. Yeah. Lalu yang Gerakan Reok Nasional ya golek suara kanggo PDIP, yang menang PDIP. NU, Golkar belum menang tahun 71. Ya, itu. Baik. Bahkan sudah menjadi warok sudah lama. Nah, mungkin bisa Mbah sebutkan ciri khas dari seorang warok itu apa? Seorang warok itu Ciri sama khas. dengan seorang yang punya uang. Dia delik. Maksudnya delik? Ya, Maksudnya delik, Mbah? tidak menampakkan diri. Oh, gitu. Orang punya uang banyak kan ya delik. Ya. Tidak pernah bawa uang gimbal-gimbal tapi bawa ATM. Di rumah 1 lemari uang. Itu uang sugih. Tapi wong ora patek sugih, rodok sugih nek nyali-nyali nang warung barang ketokne dompet bek. Ini. Jadi menurut saya ciri-ciri seorang warok itu delik. Tidak menampakkan diri. Tapi les kepergok tenan. Les kepergok tenan. Lek isik anune delik seperti wong lemah gitu. Ya. Tapi kalau sudah kepergok wanita ya Dia akan berani. ya betul-betul menang. Ya. Seperti wong di duit yang toko disepelek ini karena wongnya elek kayak lambine ya ora pati apik. Itu apa ya? Oh ini ngali-ali. Loh. Itu apa itu namanya? Ini blue sapphire gitu ya. Di galeri ya. Berapa itu harganya mahal? Nggak pernah mengatakan harganya 60 juta atau 90 juta mahal. Di Saurono swidak ya ora dituku. Di Saurono 10 ya ora dituku. Mahal. Coba saya lihat. Itu loh. Berapa ini harganya? 160 juta. Dia ngambil ATM, saya bayar. Digesek di situ. Menjadi miliknya. Orang kaya yang delik tadi. Itu ibaratnya.
Ibaratnya seperti itu ya. Iya. Berarti ibaratnya seorang warok itu Delik. delik, iya, memiliki ilmu tapi tidak dipamer-pamerkan. Iya. Contoh, nah jadi contoh ini tahun 1988 waktu ada Pekan Raya Jakarta, PRJ. Ya. Waktu itu PRJ masih di Monas. Ya. Itu 1 minggu hujan tidak pernah hujan, tidak pernah terang. Sampai yang sudah berkumpul di situ, yang dari itu kan 23 provinsi yang didatangkan. Oh. Dari Timur yang terakhir provinsinya, terus dari Kalimantan dan semua Dayak apa di situ. Ya kita sudah di situ. Tidak bisa mengadakan gerakan yang namanya gladi kotor. Tidak bisa meneruskan menjadi gladi resik. Ya. Nah, terus akhirnya sekretarisnya PRJ sudah kewalahan. Semua orang pintar di Jakarta sudah dimintai tolong. Ya. Semua pusaka yang di museum sudah dikeluarkan. Lalu sekretaris PRJ itu menanyakan, ketua rombongannya siapa? Itu Pak Tobron. Yang ada apa, Pak? Yang bisa saya bantu? Ini gimana Pak? Terus begini terus kan kita nanti tidak bisa main pada waktu hari hanya. Ya gimana memang cuacanya seperti ini. Sudah minta tolong pada orang Ponorogo, kita ngumpul. Bahwa Kucing, saya, terus Lurah Pelunturan, itu ngumpul jadi satu, ada 9 orang yang tua-tua. Yeah. Minta kepada Tuhan, nyatanya hujannya berhenti. Besok bisa latihan. Sehari utuh kita latihan, gladi kotor. Lalu sehari utuh kita bisa latihan gladi kotor 2 hari, 3 hari. Terus sehari utuh kita bisa gladi risik. Kita bisa tampil dengan meriah. Waktu itu wakil presidennya Pak Sudarmono, saya masih ingat. Jadi itulah saya yang bersyukur sekali. Saya sampai umur 186 ini, saya masih ingat semua kejadian. Apa saya akan tahu pertanyaan ini? Ya. Kan akan saya jawab sebagaimana mestinya. Ya. Dan jawaban saya itu spontanitas. Ya. Tidak saya buat-buat, tidak saya mencari apa ya kayak enggak. Baik, Mbah. Ya. Ini kan warok semakin hari semakin berkembang ya, Mbah ya. Iya. Ada perbedaan nggak warok zaman dulu dengan zaman sekarang? Warok zaman dulu mudah dibaca, itu warok gitu. Gimana Mbah dibacanya? Dibacanya karena kuat. Oh gitu. Di jalan, rebutan jalan, menang-menangan. Oh. Karena dibuat oleh penjajah. Oh. Kowe dadi wong menangan. Yang satu disuruh menangan, satu disuruh menangan kan. Semua kan menang kabeh. Iya. Nah inilah. Tapi warok sekarang itu dari apa ini? Dari TV apa? Dari lensaindonesia.com. Ya, dari lensaindonesia.com. Ya. Tidak akan tahu siapa itu Mbah Lurah Pelunturan. Oh. Tidak akan tahu. Ya. Karena kita tidak nang-nangan. Ya. Yang di Pelunturan ya suwe uripon ning Pelunturan sing penak, sing ning Sumoroto uripon ning Sumoroto sing penak, sing ning Bungkal ya uripon ning Bungkal sing penak. Ya. Yang tahu sama-sama orang yang dinamakan warok. Ya. Sama-sama membantu ya, Mbah ya. Nggak pernah kita. Nggak. Kami tuh Bungkal. Terus pun Mbah kawan tengah ini sehat.
Alhamdulillah, Mbah Sobron, kula nggih anak bojo sehat pun titik. Gitu ya. Lebih low profile. Iya. Iya. Ya, mungkin bisa Mbah ceritakan pengalaman yang paling berkesan bagi Mbah selama Mbah menjadi waro. Yang paling berkesan. Ya. Yang Sama paling Mbah. berkesan. Dulu saya tidak pernah didayoi orang. Ya. Sekarang didayoi. Anak perguruan tinggi dari 11 Maret mau Ya. skripsi, Ya. mengambil judul waro, Mm-mm. dia datang ke sini. Oh. Dia tanya, saya jawab, Ya. nah ini. Jadi sekarang saya senang. Didayoi, ditanya itu saya senang. Itu senang. Seperti tadi, saya pagi-pagi jam 6 ada dayo jalan kaki, pakai belung dari sini sampai sini. Terus belung apa-apa dipakai. Senang. Orang akan melihat bahwa dia ini gila, kira-kira. Iya. Tapi saya tidak. Mhm. Saya hati-hati. Saya tidak ngomong, saya tidak menjawab kalau dia tidak mengajukan pertanyaan. Ya. Dia tidak tanya jawab, tapi dia mengajak tukar kawruh. Oh, begitu. Mbah, gesang niku jane yang dicari apa di kehidupan ini. Itu seneng. Ya. Jadi seperti itulah yang saya senangi. Saya didatangi orang, ditanya, yang bertanya untuk kepentingan dia, Ya. ada yang dia tanya jawab apa itu tukar kawruh seperti tadi pagi. Namanya Muhammad Nur Wahid. Aslinya Asli mana, Mbak? Jogja. Asli. Aslinya Prambanan. Tapi dia apa itu menjadi santriknya Ya. Romo Isman. Oh, Nah, begitu. saya senang. Romo Isman sebelum meninggal itu suruh menemui saya. Ya. Kalau ke Ponorogo, kebetulan ke Ponorogo, Mm-mm. gule ono kancaku jenenge Tobron. Ya tadi kesini jam 6 pagi, saya baru tidur jam 5 subuhan, setengah 6 saya selesai wiritan, saya tidur, jam 6 sudah dibangunkan sama istri. Iya aku. Karena saya kalau didatangi ini, saya tidak mau menolak. Ya. Karena seperti Semarang, Pak Ahmadi, itu S2 mau mengambil S3 doktor di Gama. Dia tanya tentang kanuragan. Setahun, tiap hari Sabtu Minggu ke sini. Oh, Baca. Saya senang. Soalnya biar dia tahu dari orang yang tidak kepengen nernorno. ya, ya. Nah, saya tidak pengen nernorno. Aku ya orang tahu dibedil, aku orang tahu dibacok. Ya. Tapi sebelum dibacok, orang itu sudah hormat sama saya. Sebelum saya ditembak, saya itu sudah dihormati oleh dia. Lah ini yang saya cari. Jadi kalau yang lain-lain itu cari ilmu kanuragan itu untuk dibaca orang cerdas, kalau saya enggak. Yang saya ambil adalah kewibawaannya saja. Ya. Saya harus punya wibawa yang tinggi supaya dia kalau ketemu saya menghormati saya dan mencintai saya. Itu kalau saya yang ini ketemu malah karo koyo Caidan. Ya, ya. Baik. Jadi yang paling berkesan dari pengalaman Mbah itu sendiri adalah ketika Mbah menjadi yang sepuh ini itu bisa bermanfaat bagi sesama, ya Mbah ya. Lebih bermanfaat lagi. Dan sekarang saya walaupun itu sudah saya estafetkan kepemimpinan Waro ini, Iya. dari saya ke Pak Heru Sangoko, Iya. tetapi saya masih membantu banyak Pak Heru Sangoko supaya Pak Heru Sangoko menjadi koordinator, memimpin orang banyak itu nanti akan bijaksana.
Gitu. Baik. Baik, Mbah. Ini mungkin terakhir dari saya, Mbah. Ada pesan dari Mbah yang ingin Mbah sampaikan? Ada pesan dari Mbah yang ingin Mbah sampaikan tentang pentingnya nguri-uri tradisi dan budaya, terutama tradisi dan budaya yang ada di Ponorogo. Monggo, Mbah. Saya terima kasih sekali kalau ada wawancara lalu disampaikan kepada khalayak umum, khalayak umum mendengar. Jadi apa yang dia kira, apa yang dia perkirakan, warok ki wong bekasaan, lalu menjadi hilang. Oh, warok itu homoseksual, tidak. Nah, inilah yang saya senang karena saya ingin menyampaikan, walaupun saya sakit, Pak Ahmadi dari Semarang datang, itu dikembalikan sama ibu, enggak boleh. Enggak, saya temui di kamar sini. Dia masuk ke kamar saya, tanya jawab dengan saya. Soalnya Pak Ahmadi ke sini lebih susah daripada saya bangun dari tidur saya. Kalau saya tadinya tidur hanya bangun, Pak Ahmadi kehujanan, kepanasan dari Semarang. Dengan pengertian negatif yang hilang, anak-anak muda menjadi senang, anak-anak muda bisa ngangsu kawruh lewat sendera tari, lalu ada kesempatan ditampilkan dalam event-event yang dibuat oleh pariwisata. Baik Mbah, terima kasih Mbah Tobron atas waktu dan kesempatannya ini. Semoga apa yang Mbah jelaskan itu dapat menambah pengetahuan tentang warok dan reyok Ponorogo bagi sahabat lensa Indonesia. Baik. Terima kasih atas kunjungannya dan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Amin, amin. Sahabat lensa Indonesia, demikian perbincangan kita bersama sesepuh warok Ponorogo, Bapak Ahmad Tobroni atau Mbah Tobron. Sampai jumpa di Indonesia lebih dekat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.